Nama saya Kintan Ovika Aryodenza dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Nah, sebelumnya Sobat Kereta tahu nggak nih kalau di PPI Madiun ini kita punya kereta inspeksi loh. Nah, kereta inspeksi ini digunakan oleh taruna-taruni untuk berlatih gimana sih cara mengoperasikan sarana kereta inspeksi. Nah, oke, kali ini saya akan ngobrolin dengan adik yang satu ini gimana sih cara mengoperasikan kereta inspeksi. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, yuk kita perkenalan dulu sama adik kita yang satu ini. Halo Sobat Kereta, jumpa diri, nama Taruna Madya Madana Fadil Akbar dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Jadi saya akan mengobrol seru nih dengan Kak Kintan mengenai pengoperasian dari kereta KAIS sendiri. Oke, jadi nih sebelumnya aku mau tanya sama Dek Dana ya. Oke, pernah nggak sih naik kereta inspeksi yang ada di BPI ini? Pernah Kak, waktu itu ada mata kuliah yang kita diajarkan untuk melihat bagaimana kereta inspeksi itu, bagaimana dalamnya. Nah, kemarin tuh sempat masuk Kak di dalam kereta inspeksi. Ternyata di sana tuh ada mempunyai 2 meja pelayanan Kak dan 2 engine. Nah, dari kedua itu apakah bisa digunakan secara bersamaan Kak? Oke, nah, kereta inspeksi ini memang memiliki 2 meja pelayanan dan 2 engine. Akan tetapi keduanya ini tidak bisa digunakan secara bersamaan. Harus digunakan salah satu saja. Kemudian nanti yang satunya untuk cadangan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan engine 1 dengan meja pelayanan 1, nanti yang meja pelayanan dan engine 2 itu hanya sebagai cadangan saja, tidak untuk digunakan. Gitu. Baik ya. Ya, kemarin juga sempat saya pernah naik kereta nih Kak. Dan sebelum pemberangkatan kereta itu kereta tersebut dilakukan pengecekan Kak. Nah, apakah di KAIS di kampus sendiri itu juga dilakukan pengecekan Kak atau bagaimana? Nah, oke. Jadi sama seperti kereta-kereta yang lain. Di kereta inspeksi ini, apabila sebelum mengoperasikan keretanya akan dilakukan pengecekan pada komponen-komponen kereta. Nah, biasanya itu yang dicek. Nah, yang pertama ini ada kompartemen engine, kemudian ada radiator. Kemudian nanti ada pengecekan go-no-go item seperti lampu masinis, lampu kabin masinis, lampu sorot, kemudian ada radio masinis, speedometer, apar, kemudian nanti ada lampu track, kemudian stop block dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan ada pengecekan pada alat perangkai, pengecekan alat pengereman dan sebagainya. Nah, dari tadi kakak menyebutkan kalau ada pengecekan alat perangkai Kak. Nah, maksud dari itu apa Kak ya? Nah, nanti pengecekan pada alat perangkai ini nanti dicek secara visual. Apakah alat perangkainya itu terpasang sesuai di tempatnya, terpasang dengan baik dan bersih, serta nantinya aman untuk digunakan. Jadi dipastikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Betul ya. Nah, tadi juga terlintas itu kalau kakak menyebutkan kalau lampu sorot dan hal yang bersangkutan dengan listrik Kak. Nah, itu bagaimana Kak untuk menyalakan listrik tersebut juga? Nah, jadi di dalam kereta inspeksi ini ada panel kontrol, yaitu panel-panel listrikan, di mana nanti di dalamnya terdapat saklar-saklar, di mana saklarnya itu nanti untuk mematikan dan menghidupkan lampu-lampu yang digunakan di kereta inspeksi ini, baik lampu, AC, dan lainnya yang menggunakan listrik. Iya. Nah, kemarin kan waktu mata kuliah tersebut Kak, saya kan hanya melihat secara visual, hanya melihat dari kereta inspeksi seperti apa, dan bagaimana. Nah, dalam pengoperasian itu belum diajarkan Kak. Mungkin Kak bisa memberitahu saya Kak, bagaimana pengoperasian KAIS itu sendiri Kak? Jadi di dalam kereta inspeksi ini terdapat meja pelayanan. Meja pelayanan ini digunakan masinis untuk mengoperasikan kereta. Nah, pada meja pelayanan ini terdapat power comment, di mana power comment di sini nantinya ditekan pada posisi on apabila akan menggunakan kereta. Nah, kemudian nanti akan ada instruksi dari display power comment-nya. Nanti itu saja instruksi yang ada. Nah, apabila nanti sudah ditekan, kemudian nanti instruksi dilakukan, diikuti, nanti mesin menyala. Setelah mesin menyala, nanti itu didiamkan dulu selama 1 sampai 2 menit.
untuk warming up engine, jadi untuk memanaskan mesinnya itu, karena kan tadinya posisi mesinnya dingin karena mati. Ya, berarti didiamkan dulu nggak ya Kak? Iya, didiamkan dulu kurang lebih 1 sampai 2 menit. Ya. Kemudian pada panel kontrol itu ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampu AC yang sudah saya jelaskan tadi. Nah itu dihidupkan semua, tapi urut dari kiri ke kanan. Itu harus urut, tidak boleh acak atau harus urut lah. Pokoknya harus urut dari kiri ke kanan. Nah kemudian nanti setelah itu periksa perimeter pada silinder brake, brake pit, kemudian voltmeter, ampermeter itu. Nah, sini lah ya. Tadi Kak sebutkan itu kegunaannya apa saja ya? Nah, untuk voltmeter ini nanti sebagai penunjuk tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Kalau untuk ampermeter itu menunjukkan aliran listrik yang dihasilkan oleh alternator. Kemudian untuk voltmeter ini untuk menunjukkan berapa banyak bahan bakar yang masih ada di kereta inspeksi ini. Akan tetapi tidak menunjukkan secara detail berapa liter, hanya nanti ada simbol F itu untuk full, kemudian E kalau sudah hampir habis. Baik, terima kasih ya. Nah, selanjutnya itu nanti masukkan master key, kemudian melakukan uji coba pengereman statis. Nah, uji coba pengereman statis ini caranya yaitu mengarahkan tuas reverser ke F, ke posisi F, lalu tuas power command ke arah B1 atau pengereman, lalu lihat silinder pressure dan brake pad apakah merespon atau tidak. Nah, sebelum menjalankan ke A ini kita harus melepas stop block yang terpasang pada roda. Jadi nanti stop block dilepas kemudian dimasukkan ke kereta. Nah, ini untuk harus dibawa ke kereta karena stop block itu termasuk dari bono item, jadi harus ada di kereta. Lalu nanti switch diesel switch itu nanti diaktifkan apabila menggunakan engine 1, nanti diesel switch-nya yang 1, apabila engine 2 nanti diesel switch-nya yang 2. Nah, setelah itu memilihkan seluruh lokomotif, kemudian reverser handle nanti diarahkan ke depan untuk maju, lalu nanti power ring nanti dinaikkan dari perlahan, nanti ada P1, P2, P3, dan P4 untuk melaju. Nah, ini yang sudah dalam tahap pengoperasian kereta kan. Kemarin itu saya kan naik kereta itu mesin itu selalu menekan tombol dismen kan. Nah, dalam KAIS sendiri ya, KAIS di kampus kita kan, apakah itu juga mesin harus memencet tombol dismen kan? Dan bagaimana cara kerjanya? Nah, sama seperti di kereta lainnya, pada kereta inspeksi di Politeknik ini, masinis yang menjalankan sarana ini juga harus menekan tombol dismen. Jadi tombol judgment ini ditekan setiap 50 detik, kemudian nanti dilepas 5 detik dan dilakukan seperti itu terus secara berkala atau secara periodik. Jadi harus dilakukan terus-menerus selama kereta berjalan. Nah, kalau kereta kan nggak bisa nih kayak berhenti di tengah jalan ya, seperti kendaraan yang lain kan, harus berhenti di stasiun. Nah, untuk pemberhentian di stasiun sendiri itu Kak, kereta itu harus mempunyai prosedur tersendiri atau hal yang harus dipatuhi ya? Tentunya ada hal-hal yang harus dipatuhi ya, kemudian ada aturan-aturan yang harus dipatuhi juga. Nah, pada saat pemberhentian di stasiun ini, masinis juga harus memperkirakan bahwa kereta itu berhenti tepat di pintu atau di tangga untuk naik turun penumpang. Jadi ini untuk memudahkan penumpang juga sebagai kenyamanan dan keselamatan bagi penumpangnya. Nantinya kan naik turunnya mudah. Oke, berarti mesin itu harus bisa memperkirakan jarak pengeremannya, harus meletakkan di mana kereta itu pada posisi yang tepat ya Kak? Iya, jadi masinis harus bisa memperkirakan itu semua. Oke. Nah, untuk mematikan mesin kereta itu sendiri Kak, apakah ada juga prosedur atau hal yang harus dipatuhi juga Kak? Karena dari atas tadi ada beberapa prosedur untuk berhenti di stasiun ataupun pengoperasian, apakah di mematikan kereta ini juga termasuk ada prosedur sendiri ya? Tentunya ada dong, kita menyalakan ada prosedurnya, mematikan pun juga ada prosedurnya. Jadi nanti untuk mematikan kereta ini posisi semua tuas harus 0 atau netral. Kemudian nanti master key di off-kan, kemudian dicabut, kemudian nanti panel kontrolnya harus dimatikan saklar-saklarnya,
kemudian disutnya harus mati. Nah, nanti stop worknya kita pasang pada roda. Lalu nanti setelah stop work dipasang itu mematikan mesin dengan cara menekan tombol yang ada simbol O. Nah, itu ada di power command, nanti ditekan. Kemudian nanti menekan tombol power supply. Ya, tekan. Setelah itu nanti kan mesin sudah mati. Nah, pastikan semua jendela dan semua pintu itu tertutup, jadi tidak ada akses masuk lagi dari luar. Setelah itu nanti kita mengecek kondisi power command. Lalu nanti kita keluarkan nanti udara-udara yang ada di main reservoir yang ada di bawah itu kita harus putar itu, kemudian nanti agar udaranya keluar. Jadi ada seperti keran itu untuk memutar, nanti udaranya akan keluar. Nah, kita udah belajar banyak nih Kak mengenai obrolan kita pada kali ini nih Kak. Terima kasih Kak. Masih memberikan informasi nih Kak dari hal yang di atas Kak. Oke, jadi kita tadi udah ngobrol tentang mengoperasikan kereta, bagaimana menyalakan dan mematikan. Mungkin nanti obrolan kita kali ini bisa bermanfaat bagi penonton sekalian. Mungkin sampai sini dulu obrolan kita kali ini. Tunggu video-video kita selanjutnya. Dah.